Ya, baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Adhika Darwinarto dengan NIM 2020-760. Di sini saya akan menjelaskan terkait suspek yang kami dapat, yaitu terkait karsinoma mama ya. Di mana sebelum kita masuk terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan terkait dari definisi dari karsinoma mama sendiri. Nah, eh, apa sih definisi dari kanker payudara sendiri? Nah, kanker payudara atau dikenal dengan karsinoma mamai adalah keganasan pada payudara yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Nah, keganasan pada payudara ini biasanya berasal dari epitel ductus dan lobulusnya, di mana ductus merupakan saluran tabung yang membawa air susu ke puting, sedangkan lobulus merupakan kelenjar penghasil air susu. Ya, ini seperti yang tadi telah saya jelaskan, mungkin kita langsung saja ke etiologinya. Nah, di mana di sini dijelaskan untuk etiologi dari eh, karsinoma mama yang terdapat dari faktor risiko yang menyebabkannya, di mana ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi adalah obesitas, perokok berat, terpapar karsinogen, dan stres. Sedangkan faktor yang tidak bisa dapat dimodifikasi adalah gen, jenis kelamin, usia, riwayat kehamilan, dan riwayat dari menstruasi. Nah, apa sih epidemiologi terjadinya karsinoma ini? Nah, menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia tahun 2017, diperkirakan angka terjadinya kanker payudara di Indonesia itu sekitar 8.625 kasus. Dan ini ditemukan 82% diantaranya sudah berada pada tahap stadium lanjut. Nah, lumayan sangat besar bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari karsinoma mama sendiri. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi tiga, yaitu kanker payudara non-invasif, kanker payudara invasif, dan kanker payudara bagian disease. Nah, kita langsung saja anatomi dari karsinoma mamai sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, mungkin saya akan memaparkan bagaimana anatomi dari payudara sendiri. Nah, untuk untuk anatominya bisa kita lihat di sini bahwa ini merupakan bagian kulit, di mana untuk payudara sendiri dimulai dari musculus petronalis mayor atau major yang kemudian akan menuju ke uh, ligamentum suprasponsorium. Nah, ini merupakan bagian dari lobulusnya. Nah, lobulus ini merupakan saluran yang nantinya akan uh, mengalirkan aliran susu menuju ke ductus. Di sini adalah ductus lactiferus. Nah, kemudian untuk ligamentum suspensorium, ini merupakan ligamentum di mana dia akan membentuk ke tali susahnya sendiri. Oke, nah, setelah kita mengetahui dari anatomi dari payudara sendiri, maka saya akan melanjutkan sedikit pembahasan terkait anatomi dari kanker payudara sendiri. Di mana kanker payudara ini merupakan penyakit tidak menular, di mana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat tanpa terkendali dari sel maupun jaringan. Nah, pertumbuhan ini dapat mengganggu proses dari metabolisme tubuh dan menyebar antar sel dan jaringan tubuh. Nah, ada tiga bagian penting dari payudara. Di sini adalah lobulus, kemudian ada saluran dan jaringan ikat. Nah, sebagian besar kanker payudara ini terjadi di saluran atau di lobulusnya. Nah, ketika kanker payudara ini menyebar di luar pembuluh darah, dia akan melalui pembuluh darah dan melalui kelenjar limfe. Dan kemudian nantinya dia akan bermetastasis di sana. Nah, selanjutnya nanti dari metastasis ini dia akan mengakibatkan adanya kelainan-kelainan bawaan, kelainan-kelainan, misalnya amazia atau makrosmatia di mana payudaranya mengalami pembesaran, kemudian dia akan mastitis di mana itu terjadi infeksi, trauma, kemudian adanya tumor jinak payudara dan tumor ganas. Nah, dan juga ini bisa menyebabkan kelainan bawaan, di mana ada amastia, politelia, polimastia, dan hipoplastia. Selanjutnya kita akan masuk ke patofisiologi dari uh,
mamanya sendiri, di mana di sini apabila seseorang itu memiliki riwayat genetik atau riwayat keluarga dengan mutasi gen dengan mamanya, atau uh, mutasi gen dengan penekanan tumor, dan juga ada riwayat dari demografinya, misalnya dari usianya, jenis kelaminnya, misalnya di seorang wanita, kemudian dia memiliki paparan estrogen yang berkepanjangan, di mana paparan estrogen sendiri adalah multiparisis, yaitu di mana dia mengalami menstruasi dini dengan usia kurang dari 12, atau dia mengalami keterlambatan pada menopause. Itu biasanya terjadi pada usia lebih dari 55 dan usia yang lebih tua saat melahirkan pertama, dan juga hal lain-lainnya. Dan juga dia memiliki riwayat kesehatan, di mana riwayat kesehatan sini dia memiliki riwayat kanker payudara sebelumnya, dan juga gaya hidup yang tidak baik seperti konsumsi alkohol, obesitas, dan merokok. Nah, hal-hal ini nantinya akan mempengaruhi terjadinya kanker payudara. Nah, apabila dia mengalami kanker payudara, di sini kita akan lihat apakah dia masuk ke non-invasif atau invasif, di mana non-invasif sendiri terjadinya di ductus dan di karsinoma lobularnya. Nah, jika terjadi di ductus, kita melihat apakah sel-sel tersebut merupakan sel-sel yang ganas yang terdapat dalam saluran ringan itu terdeteksi pada mamogramnya atau tidak. Kemudian jika terjadi pada karsinoma lobularnya, biasanya sel-sel ganas itu akan terdapat dalam lobulusnya. Nah, di situ akan terdeteksi pada saat kita melakukan biopsi. Nah, kemudian apabila dia mengalami kanker payudara dengan invasif, nah di situ kita akan melihat karsinoma dari ductusnya itu. Biasanya dia menyusup ke dalam jaringan di payudara di sekitarnya. Nah, ini akan terabang membesar atau dia akan terdeteksi dengan melakukan pemeriksaan mamogram. Nah, kemudian apabila dia menyebar di lobularnya, nah di situ dia akan masuk ke jaringan di payudara di sekitarnya. Dia akan masuk ke persen itu akan terjadi bilateral dan akan didiagnosis secara mikroskopik. Nah, kemudian jika invasif itu terjadi dengan inflamasi karsinoma, biasanya itu dia akan menyerang di limfatik dermal. Nah, biasanya payudaranya itu mengalami pembengkakan, merah, hangat, dan juga adanya pioorami, di mana payudaranya itu memiliki kulit seperti kulit jeruk. Kemudian penyakit PEX, di mana kalau dia mengalami penyakit PEX pada mama invasif ini, berarti itu akan menyerang bagian putingnya. Seperti itu. Biasanya di situ ada lesi, kemudian ada lesi di bagian puting susunya. Kemudian ada juga jenis-jenis yang lain, tapi ini biasanya terjadi pada pria. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penegakan diagnosis. Nah, sebelum kita melakukan penegakan diagnosis, penting bagi kita sendiri sebagai seorang dokter, kita harus melakukan pemeriksaan anamnesis. Di mana kalau kita melakukan pemeriksaan anamnesis, di sini kita mengetahui bahwa pasien adalah seorang wanita 43 tahun dengan gejala keluhan utama, itu ada benjolan di payudara kiri yang disadari sekitar 2 bulan yang lalu dengan ukuran 10 cm dengan batas tidak jelas, batas tidak tegas, dan terfiksir. Nah, ada pun keluhan penyertanya, di mana di situ ada retraksi, puting susunya itu berkerut seperti kulit jeruk, kemudian ada dimpling, kemudian ada benjolan di bagian aksila kiri, dan berat badannya menurun 5 kg sejak 2 bulan terakhir. Nah, dilanjutkan dengan adanya status obstetri, di mana kita lihat bahwa pasien mengalami kehamilan pertama dengan abortus nol dengan hamil sekitar 16 minggu. Nah, kemudian untuk riwayat keluarganya, di mana pasien memiliki riwayat keluarga di mana tantenya dari ibunya menderita mamanya juga dan telah meninggal. Kemudian untuk riwayat lainnya, ya dia mengalami menstruasi di umur 9 tahun. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana kita melakukan inspeksi. Nah, untuk inspeksi sendiri, biasanya kita lakukan pada posisi duduk maupun posisi tidur. Selanjutnya, kita akan menilai secara menyeluruh pada kedua payudaranya, apakah dia mengalami simetris ataupun tidak. Kemudian, apakah ada benjolan, ada pioorami, kemudian apakah ada pelebaran vena dan tanda-tanda infeksi, seperti mungkin ada pupus juga, kemudian ada dimpling, kemudian letak nipelnya, dan apakah terdapat secret dari nipelnya sendiri. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi ini dimulai dari yang bagian yang tanpa adanya kelainan atau ada gangguan, dan selanjutnya ke bagian yang ada gangguan ataupun ada kelainannya, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan USG pada bagian mamainya, kemudian akan melakukan pemeriksaan mamografi dan MRI ataupun bone scan atau fototoraks, USG abdomen, dan juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dan marker sesuai dengan penegakan diagnosis, sesuai dengan
ciri atau khas yang kami dapatkan saat melakukan anamnesis atau informed consent. Nah, selanjutnya apa sih diagnosis banding dan komplikasi dari Chiari sendiri? Nah, untuk komplikasi apabila pasien tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau melakukan kemoterapi atau melakukan pemeriksaan ke dokter, maka kankernya itu bisa bermetastasis ke bagian yang lainnya seperti ke paru-paru, ke tulang, terutama bagian tulang tengkorak, vertebra dan panggul, dan juga pada bagian ginjal dan hati. Selanjutnya, dia akan mengalami gangguan neurovaskular dan juga bisa mengalami fibrosis pada payudara, dan juga yang lebih parah adalah pasien mengalami kematian. Nah, dan bagaimana sih kalau pasien ini dia melakukan kemoterapi atau bedah dan juga dia melakukan terapi hormonal, maka terdapat komplikasi-komplikasi seperti yang saya paparkan. Di mana untuk komplikasi bedah sendiri, dia mengalami infeksi, kemudian pendarahan, masalah pada jaringan parutnya yang permanen, di mana di situ jika kita melakukan operasi maka akan terdapat jaringan parut yang timbul. Nah, dan juga dia bisa mengalami perubahan atau hilangnya sensasi di bagian daerah dadanya. Karena jika tumor itu diangkat atau kanker itu diangkat, maka di situ akan terjadi perubahan pada bagian anatomi dari mamanya sendiri. Nah, kemudian apabila kita melakukan kemoterapi, nah kemungkinan pasien bisa mengalami mual, muntah, kerontokan pada bagian rambutnya, dan juga bisa mengalami kehilangan memori, gejala menopause atau masalah kesuburan, dan masalah pada neuropati. Nah, namun apabila pasien melakukan terapi hormonal, maka komplikasi yang bisa dia dapatkan adalah keputihan, kemudian impotensi pada pria dengan kanker payudara. Nah, impotensi ini sebenarnya hanya terjadi pada pasien laki-laki atau pasien pria yang mengalami masalah pada payudaranya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk diagnosis banding dari suspek yang kami dapat yaitu fibroadenoma. Nah, untuk fibroadenoma sendiri, sebenarnya fibroadenoma ini merupakan kanker jinak atau tumor jinak yang paling umum terjadi pada wanita yang berusia 20-30 tahun. Nah, untuk histopatologinya biasanya ditemukan lesi payudara dengan proliferatif tanpa atipia. Dan untuk mastitis sendiri itu merupakan kanker jinak dan biasanya terjadi pada wanita yang menyusui pada 3 bulan pertama, kemudian biasanya juga di kalangan perokok yang terkait dengan metaplasia squamosa. Nah, biasanya terdapat massa ataupun kadang bisa dapat ada massa ataupun tidak. Kemudian adanya cairan yang biasanya keluar dari puting. Nah, untuk histopatologinya biasanya ditemukan peradangan di bagian parenkim payudaranya yang disebabkan oleh infeksi dari Staphylococcus. Kemudian kalau dia mengalami mastitis granulomatosa, biasanya ditemukan tuberkulosis atau infeksi dari sarkoidosis. Nah, selanjutnya karsinoma payudara. Nah, untuk karsinoma payudara sendiri ini merupakan kanker ganas dan umumnya didiagnosis di kalangan wanita. Nah, penyebab utama, dan ini juga merupakan penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita berusia 40 hingga 49 tahun. Nah, namun ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki riwayat keluarga positif. Untuk masalah dianya biasanya tidak terdapat pada karsinoma payudara. Kemudian biasanya kalau dilakukan histopatologi, biasanya terdapat perubahan molekuler dalam sel epitalnya. Kemudian ada perubahan di dukta, lobularnya, maupun bagian papilernya. Selanjutnya untuk lymphoma ini adalah kanker ganas. Nah, namun dia sangat jarang, sekitar 0,04 sampai 0,5% untuk prevalensi kejadiannya. Nah, biasanya usia rata-rata yang terkena lymphoma sendiri itu sekitar 55 sampai 60 tahun. Nah, jika kita melakukan pemeriksaan histopatologi, biasanya ditemukan pola pertumbuhan difus dengan sel-sel besar seperti adanya imunoblas yang terkait dengan neutrofil. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tata laksana. Untuk tata laksana sendiri, biasanya kita melakukan pemeriksaan BCT. Nah, BCT ini adalah singkatan dari Breast Conservation Treatment. Nah, indikasinya biasa pada orang dengan kanker payudara stadium 1 dan 2, dan tumornya itu tidak lebih dari 3 cm. Syaratnya yaitu proporsi antara ukuran tumor dan ukuran payudara itu tidak yang memadai. Kemudian dilakukan oleh dokter bedah yang kompeten dan mempunyai tim yang berpengalaman. Biasanya dilakukan oleh spesialis bedah konsultan onkologi. Kemudian
Maksetektomi. Maksetektomi ini adalah pengangkatan seluruh atau sebagian payudara yang disebabkan oleh kanker payudara darah sendiri. Nah, untuk mastektomi sendiri di sini ada 3, yaitu adalah mastektomi radikal modifikasi, itu adalah tindakan pengangkatan payudara dan seluruh payudara, termasuk kompleks puting, areola, dan disertai dengan diseksi kelenjar getah bening di aksilaris. Nah, yang kedua adalah mastektomi simpel. Ini adalah pengangkatan seluruh payudara beserta kompleks puting areola tanpa diseksi kelenjar getah bening aksila. Jadi dia diangkat secara kompleks, tapi tidak dengan kelenjar getah bening di bagian aksilanya. Nah, kalau yang ketiga itu mastektomi radikal klasik atau klasik radikal mastektomi. Ini adalah tindakan pengangkatan payudara dengan kompleks puting areola, otot pectoralis, mayor dan minor, serta kelenjar getah bening dan aksilaris. Jadi kalau mastektomi radikal klasik ini dia sangat luas. Nah, kalau berdasarkan kasus yang kita dapat atau suspek yang kami dapat, yang bisa kami lakukan untuk tata laksana pada pasien, yaitu kita melakukan mastektomi radikal klasik. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita melihat dari klasifikasi dari American Joint Committee on Cancer atau AJCC, di mana di sini untuk klasifikasi stadium kankernya itu sudah masuk ke stadium 3A, atau untuk TNM-nya itu adalah tumornya itu tumor dengan kriteria T3, itu tumor dengan ukuran lebih dari 5 cm, dan untuk regionodulnya itu sudah masuk ke nodul N2, di mana di situ N2-nya itu kriterianya itu nodul aksilanya itu tidak dapat digerakkan, atau nodul mamari interna tanpa nodul aksila. Nah, untuk metatasisnya, di mana di sini kita tidak menemukan metatasis, jadi M-nya itu 0. Jadi untuk stadiumnya itu adalah stadium 3A dengan TNM T3 N2 M0. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan tata laksana mastektomi radikal klasik. Nah, selanjutnya untuk tata laksana selanjutnya kita bisa memberikan PABC atau Pregnancy Associated Breast Cancer. Nah, ini biasanya kita lakukan operasi, di mana operasi kanker payudara pada wanita yang hamil. Tetapi ini biasanya kita memberikan 2 pilihan kepada pasien, apakah dia ingin mempertahankan janinnya, atau apakah kita melakukan atau dia ingin mempertahankan janinnya atau mempertahankan dirinya sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, apabila pasien itu dia mengalami kehamilan, maka itu harus melakukan kemoterapi dan terapi-terapi lainnya, dan takutnya hal ini akan mengganggu janinnya sendiri, seperti itu. Kemudian terapi non-farmakologi. Nah, untuk terapi non-farmakologinya biasanya kita memberikan makronutrisi atau makronutrien kepada pasien, seperti memberikan kebutuhan proteinnya dan kebutuhan lemaknya. Kemudian kita bisa memberikan mikronutrien. Pemberian mikronutrien ini bisa saja dengan pemberian vitamin dan mineral yang cukup. Dan juga bisa juga kita memberikan cairan, karena kebutuhan cairan pada pasien kanker itu sangat perlu diperhatikan dengan baik. Nah, misalnya untuk usia yang kurang dari 55 tahun, itu sebesar 30-40 ml per kilogram berat badan per hari. Seperti itu. Kemudian, kita bisa memberikan pemberian nutrien spesifik. Nah, nutrien spesifik ini bisa pemberian BCAA atau branched chain amino acid, atau bisa juga pemberian asam lemak omega 3. Nah, selanjutnya kita memberikan edukasi kepada pasien agar pasien ini bisa mengetahui lebih dalam terkait penyakitnya dan bagaimana metatasisnya atau penyebarannya, dan juga tata laksana yang nantinya kami berikan. Apalagi seperti pada kasus pasien ini dia mengalami sedang mengalami kehamilan pertama. Jadi perlu sekali untuk memberikan edukasi yang baik kepada pasien. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait karsinoma mamae. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.